Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PHI kelas A. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bu Rika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aliandra Muhammad Deril. Saya di sini akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Kemudian sebagai operator dan juga kameramen di sini ada Satria. Berikutnya ada Hafiz sebagai pemateri. Kemudian ada Jona. Yang ketiga ada Alfonsus Romario. Yang keempat ada Fikri. Dan terakhir ada Farhan. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang melanjut pada materi pertama, yaitu pengertian dari norma sosial yang akan disampaikan oleh Alfonsus Romario. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang norma sosial. Norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Jadi, kita di sini sebagai makhluk otonom memiliki batasan karena kita di sini hidup berdampingan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Berikutnya akan disampaikan materi mengenai jenis-jenis dan macam norma sosial yang akan disampaikan oleh Jona dan juga Fikri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai norma agama. Pengertian dari norma agama itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang berasal daripada kitab-kitab suci ataupun ajaran-ajaran suatu agama tertentu. Sanksi daripada norma agama ini biasanya merupakan sanksi, yaitu rusaknya hubungan individu itu dengan Tuhannya. Nah, contoh daripada norma-norma agama ini berbeda, tergantung masing-masing agama. Norma-norma itu bisa disesuaikan di kitab-kitab suci masing-masing agama. Yang kedua itu adalah mengenai norma kesusilaan. Pengertian daripada norma kesusilaan itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang berasal daripada hati nurani manusia itu sendiri. Nah, sanksi yang diberikan dan norma ini adalah munculnya atau timbulnya rasa bersalah daripada hati manusia itu sendiri ketika manusia itu melakukan atau melanggar norma itu. Contoh daripada norma ini adalah misalnya di depan umum ketika ada dua muda-mudi itu berciuman. Nah, hal itu biasanya menyebabkan timbulnya rasa bersalah daripada muda-mudi itu tadi, karena hati nurani mereka itu masih ada, begitu loh. Saya akan menjelaskan tentang norma kebiasaan dan norma hukum. Yang pertama adalah norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah serangkaian petunjuk hidup yang berisi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat, yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan diterima oleh kesadaran hukum masyarakat setempat. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma kebiasaan ini, biasanya akan dikenai sanksi sosial oleh masyarakat atau ketua masyarakat setempat. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum pada umumnya timbul atau lahir dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penguasa negara. Isinya berlaku bagi setiap orang dan pelaksanaan berlakunya dipertahankan dengan segala paksaan oleh para pemangku hukum. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksi berupa ancaman hukuman. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian norma hukum. Pengertian norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan si pembuat peraturan. Pelanggaran terhadap norma ini adalah sanksi. Oke, kemudian materi yang terakhir akan dijelaskan, yaitu unsur-unsur norma hukum yang akan dijelaskan oleh Farhan. Oke, di sini saya akan melanjutkan perkataan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Fikri yang berkaitan dengan unsur-unsur norma hukum. Unsur hukum itu memiliki 4 unsur. Yang pertama itu ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi yang dimana peraturan atau unsur-unsur yang pertama ini itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan kita sekitarnya. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi peraturan ini dibuat oleh badan-badan tinggi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana membuat kita untuk selalu menaati peraturan yang ada. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan unsur yang ketiga ini itu dibuat oleh badan yang tinggi itu supaya apa? Supaya kita menaati semua peraturan yang ada, dan dari mereka itu memaksa kita untuk menaati peraturan tersebut. Yang keempat, yang dimana sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi barang siapa atau sebagian masyarakat atau
salah satu dari anggota masyarakat yang melanggar dari namanya norma hukum tersebut, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian. Berikutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dipimpin oleh Hafiz Adani. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya ingin meminta izin untuk bertanya kepada kelompok yang sudah presentasi terkait materi norma hukum yang telah disampaikan. Dan di sini saya sudah bersama narasumber dari salah satu kelompok, yaitu ada Mas Satria. Assalamualaikum Mas Satria, sehat? Masih Inggris Ya, alhamdulillah. Jadi di sini saya mempunyai satu pertanyaan Mas Satria terkait tadi materi yang telah disampaikan terkait norma. Norma itu kan ada 4 ya Mas ya. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. benar. Ya, saya ingin bertanya apakah dari keempat norma itu ada yang diprioritaskan jikalau keempat norma itu berbenturan? Monggo silakan dijawab. Saya langsung jawab ya Mas ya. Ya, monggo. Jawabannya itu tidak ada Mas. Tidak ada. Kami tidak ada. Kenapa? Jadi norma itu pada dasarnya kan memiliki nilai-nilai yang sama untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Tapi dibedakan di mana ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah, ada sanksi dari hati nurani sendiri. Jadi mereka itu pada dasarnya berjalan seiringan, berjalan searah antara norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan itu berjalan searah, berdampingan. Jadi tidak ada yang perlu kita prioritaskan karena semuanya punya tujuan dan poin nilai yang sama gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Mas. sudah cukup puas Mas? Oh, alhamdulillah sudah puas ya. Berarti saya tadi mempunyai kesimpulan bahwa keempat norma ini berjalan bersamaan, tidak ada yang berjalan secara sendiri begitu ya Mas Satria ya. Oke. Benar Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat saya. Assalamualaikum Satria. Assalamualaikum. Silakan beristirahat. Oke teman-teman, sekian dari saya di sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Iya. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam. Salam mahasiswa.